Kita ngambil contoh saja dengan adanya sekarang kan lagi Piala Dunia nih. Betul. Kita lihat efek Piala Dunia ini lalu banyak sekali terjadi suatu bentuk kelompok-kelompok yang mulai lebih guyup ya. Iya, iya. Nah, mungkin dari situ akan muncul ide-ide untuk membuat produk tertentu atau hasil-hasil tertentu yang bisa diciptakan oleh kelompok-kelompok itu. Itu akan menciptakan secara kelompok, maka akan muncul kepada daerah suatu perkembangan ekonomi baru di daerahnya. Halo sahabat Kemfis, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujitahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini saya sedang bersama dengan orang Ambon ya, bersama dengan orang Ambon tapi berdomisili di Surabaya, ya, bersama dengan CEO KAP Richard Sambesi. Siap. Ya, apa kabar nih? Gimana kondisinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bos Richard ini kan dari Ambon nih. Kok bisa tiba-tiba langsung nyebrang ke Surabaya? Gimana ceritanya awalnya dulu ini? Sebelum bicara soal yang lain. Ya. Begini, karena kita tahu sejak dulu setelah zaman penjajahan lepas masuk di zaman merdeka, itu di Pulau Jawa lah lebih pertama berkembang, sehingga baik pendidikan, baik kemajuan lainnya semua ada di sentral Jawa umumnya. Lalu kita di daerah itu melihat Jawa sebagai suatu punya daya tarik, terpaksa kita datang. Itu poin pertama, bahwa kita kenapa bisa ke sini. Yang kedua, bahwa pendidikan itu kita di sana terbelakang. Di Jawa lebih dulu ada, dan apalagi dengan pendidikan tinggi. Oleh karena itu lalu kita nyebrang sampai ke Pulau Jawa. Itu alasannya. Iya. Berarti waktu itu Pulau Jawa sudah jadi daya tarik sendiri. Ya, punya magnet. Iya. Ya, sudah ada di Surabaya ini kan sekarang saya lihat kayaknya udah enak nih hidupnya. Gimana kalau dulu pas baru nyampe? Oh, kalau soal perkembangan perjalanan pribadi itu sebetulnya panjang cerita, tetapi secara singkat saya lihat bahwa memang setiap kita manusia itu yang kuasa itu mempunyai suatu rencana dengan setiap umat manusia. Nah, oleh karena itu saya lihat bahwa perjalanan saya ini sebetulnya memang dituntun oleh yang kuasa, mungkin karena saya mempunyai suatu tabiat hidup, sikap hidup, dan cara hidup yang baik barangkali, baik hidup sosial saya sebagai kemanusiaan maupun saya punya kehidupan sebagai seorang yang memiliki ketuhanan, kira-kira begitu. Iya. Berarti horizontal vertikalnya jalan. Iya. Halbu minan nas, halbu minallah, jalan. Iya. Ya, itu salah satu yang harus dipegang dari awal oleh Bos Richard. Iya. Berbicara soal sekarang kan ini jadi auditor, juga di bidang keuangan apa segala macam ini kan sangat menguasai. Emang dari dulu punya konsen tersendiri di bidang hitung-hitungan kayak gini? Oh ya, saya punya perjalanan karir saya ini bukan suatu karir yang pendek, panjang sekali. Karena mulai dari lulus Fakultas Ekonomi jurusan perusahaan. Karena kita tahu bahwa sejak zaman dulu Fakultas Ekonomi itu tidak ada jurusan akuntansi, tapi cuma ada dua jurusan, yaitu jurusan perusahaan sama jurusan umum. Sekarang jadi manajemen itu ya, perusahaan. Sehingga yang perusahaan jadi manajemen. Nah, berangkat dari sana lalu kita kalau sudah lulus perusahaan, rasanya waktu itu sekitar tahun 78 itu mulai muncul jurusan akuntansi. Lalu dipersyaratkan oleh sistem pendidikan kita bahwa apabila mau ngambil akuntansi harus sudah syaratnya lulus perusahaan dulu. Jadi lulus perusahaan tuh sudah selesai baru lulus ikut kuliah akuntansi. Iya. Nah, alhamdulillah lulus akuntansi itu sekitar tahun 82 itu lalu pada waktu itu kebutuhan akuntansi masih belum banyak sehingga kita waktu itu disebut orang langka. Iya. Akhirnya kita tuh dalam hidup kita mendapat tunjangan kelangkaan. Iya. Kalau dalam ilmu ekonomi kalau semakin langka makin mahal ya. Bukan, pada waktu itu karena pemerintah masih butuh tenaga akuntan, orang yang bergelar akuntan, karena kita terregistrasi akuntan negara, akhirnya kita tuh wajib wajib mendapat tunjangan kelangkaan. Oh. Tunjangan kelangkaan itu berjalan kira-kira 1 tahun lah. Berarti dulu ada sistem kayak gitu? Oh iya, dulu ada tunjangan kelangkaan.
Nah, dalam perjalanan kita itu lalu tinggal pilih. Dipersyaratkan pada waktu itu kita yang lulus akuntansi, mau jadi akuntan pengajar masuk di pendidikan atau akuntan pemeriksa masuk di BPK. Waktu itu lalu saya pilih akuntan pengajar. Kenapa? Karena kalau BPK waktu itu saya akan ditempatkan di Lampung. Saya pikir jauh lagi, padahal saya pengen tetap di Jawa kan begitu. Akhirnya saya pilih pendidikan. Pendidikan waktu itu kemudian saya masuk di Kopertis wilayah 7. Hal ini juga berhubungan dengan status Kopertis sebagai pegawai pemerintah kan. Karena kalau sudah pegawai pemerintah boleh mengambil rumah. Karena rumah di BTN pada waktu itu cuma dipersyaratkan pegawai pemerintah atau ABRI. Alhamdulillah saya bisa dapat rumah dan sudah mulai berkeluarga. Lalu dalam perjalanan itu, karena kita itu menjadi akuntan pendidik, pada saat Menteri Pendidikan Wardiman Doyonegoro, dia mempersyaratkan bahwa setiap dosen akuntansi yang memiliki kemampuan profesional dan memiliki status sebagai akuntan boleh mempraktekkan akuntan dalam bidang akuntansinya dengan membuka kantor akuntan. Alhamdulillah saya membuka kantor akuntan sejak tahun itu sampai sekarang. Lalu dalam perjalanan itu kita tahu bahwa akuntan itu memang dibutuhkan banyak hal ya, baik yang dibutuhkan oleh dunia usaha untuk melihat kebersihan bagaimana proses akuntansi diterapkan di dunia usaha untuk memperhitungkan benar yang baik terhadap perhitungan-perhitungan laba rugi perusahaan, aset perusahaan dan seterusnya. Dan di samping itu juga pihak-pihak regulator seperti perbankan dalam memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan itu wajib mempersyaratkan adanya suatu penelitian yang baik dari perbankan terhadap perusahaan itu dengan bersandar pada laporan akuntan. Sehingga lalu perusahaan-perusahaan yang mau ngambil kredit wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, dalam penyelesaian itu, disitulah saya berkenal dengan berbagai macam jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, jasa dengan berbagai macam jasa. Jasa mulai dari jasa pendidikan, sekolah-sekolah itu wajib juga diaudit apabila mereka mau berkembang atau mereka tuh di situ ada partnership. Banyak perusahaan swasta atau orang-orang swasta lalu bergabung membuat universitas. Mereka juga saling melihat harus mendapat kebersihan daripada laporan yang betul di pengolahan universitas tersebut. Atau misalnya yayasan-yayasan tertentu, misalnya yayasan-yayasan yang mau membangun usaha seperti koperasi, BPR, dan seterusnya, sampai dengan perusahaan-perusahaan daerah, misalnya rumah sakit daerah, bank daerah, atau misalnya perusahaan-perusahaan daerah lain seperti PDAM, PD Pasar, dan seterusnya. Hal-hal ini semua maka membutuhkan akuntan yang mempunyai prinsip kerja yang betul-betul menerapkan kode etik, menerapkan kemampuan profesionalnya dengan baik. Nah, dalam perkembangan itu saya lihat bahwa setelah ke belakang ini mulai ada perkembangan-perkembangan yang menjurus kepada suatu persaingan yang sangat ketat, lalu mulai muncul hal-hal yang sifatnya tuh lebih pada hal-hal yang sifatnya forensis. Forensis itu berangkat dari bahasa Yunani, yaitu debat. Jadi kalau misalnya saya dengan Mas Yasid misalnya membuat usaha, Mas Yasid sebagai pelaksana, saya sebagai sekutu diam misalnya, maka apabila saya tidak setuju, kita mulai berdebat dong, mulai sering tidak cocok. Nah, itu perlu ada masuk sebagai orang yang bersih di tengah-tengah sebagai pemeriksa, disebut akuntan forensis, akuntan forensik. Nah, akuntansi forensik itu tadi akan menghasilkan suatu data yang betul bagi kedua belah pihak dan bisa menyelesaikan itu sebagai suatu penyelesaian laporan yang bersih. Itu yang perkembangan akuntansi yang belakangan ini muncul. Nah, pada akhir-akhir sekarang dihubungkan dengan perkembangan daerah-daerah otonom, itu banyak lalu daerah itu berpacu ya untuk mengembangkan daerahnya sendiri-sendiri. Ada dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pola-pola membuka sumber-sumber pendapatan baru seperti pariwisata atau usaha-usaha pemerintah daerah dengan spesifikasi produk tertentu. Kita kenal dengan ada yang one village one product misalnya, seperti begitu.
sehingga banyak sekali daerah-daerah lalu maju berpacu. Di situ akan kita melihat karakter pemerintahnya, bahwa seorang pemerintah daerah itu kalau memahami itu betul, maka niscaya pemerintahan itu akan cepat berkembang, ya, akan cepat berkembang. Dari perkembangan ini, maka si pemerintah itu akan dilihat oleh pusat. Dari situ banyak sekali keuntungan yang bisa didapat oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya. Lalu dalam perkembangan belakangan kita lihat bahwa sudah mulai masuk kepada perkembangan kekinian sekarang, ditambah dengan adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat dari teknologi, lalu muncul suatu visi baru dalam berbisnis atau dunia baru dalam berbisnis dengan mengandalkan IT. Lalu mulai terjadi persaingan yang sangat-sangat tajam. Nah, persaingan sangat tajam ini umumnya lalu berdampak kepada efek-efek ke bawah dalam dunia-dunia bisnis, di mana banyak sekali terjadi hal-hal yang berhubungan dengan forensik tadi. Misalnya penipuan antar negara, cuci uang, money laundry dan seterusnya seperti itu, atau mungkin dana-dana yang tidak lazim yang bisa disebut sebagai dana-dana teroris dan seterusnya yang selama ini masih didengung-dengungkan. Itu sebetulnya merupakan suatu bentuk perkembangan yang mengarah kepada persaingan yang tidak sehat di dunia, bukan lagi di daerah, bukan di negara, tapi di dunia. Oleh karena itu lalu kita lihat seperti belakangan ini kita tahu bahwa setelah adanya serangan Rusia ke Ukraina, lalu mulai muncul ada pembatasan, ada blokade, ada blokade, ada blokade. Nah, blokade itu apa saja? Bisa termasuk blokade ekonomi, bisa blokade sumber-sumber gas, sumber-sumber minyak, sumber-sumber macam-macam batu bara. Nah, ekonomi Indonesia adalah suatu negara yang semuanya itu ada. Jadi pernah didengungkan oleh Presiden Jokowi dalam satu pidato, dia bilang bahwa kita tidak butuh negara asing karena efek daripada kita digugat oleh WTO. Presiden Jokowi bilang negara kita punya semua, nikel punya, batu bara punya, sumber-sumber alam punya matahari punya, segala macam yang bisa membuat kita punya tenaga surya kencang, itu kita miliki. Mereka di Eropa kan tidak. Betul. Atau mereka di dunia yang lebih jauh dari garis khatulistiwa tidak punya. Kita punya. Kita mempunyai suatu daerah yang disebut paru-paru dunia, yaitu pulau-pulau dengan banyak sekali H2O O2, CO2 yang O2 ya, udara yang mempunyai oksigen yang murni, kita punya semua. Nah, di situ orang Eropa itu mereka mulai bersaing, mereka berhadapan dengan krisis kan sekarang ini. Karena bersaing lalu mereka berhadapan dengan krisis, efek itu ada ke kita sebetulnya. Ekspor kita lalu kita tutup untuk tidak jual, tetapi kita mau jual barang yang sudah jadi. Efeknya apa? Di dalam negeri ada semacam terjadi kesenjangan oleh pengusaha-pengusaha yang tadinya tuh enak diekspor, langsung dapat mentahan saja. Sekarang pemerintah wajibkan untuk dikelola lagi, misalnya dengan munculnya pemerintah mempersyaratkan membuat smelter. Untuk baik itu pengolahan apa saja di hasil tambang harus ada smelter. Dan alhamdulillah sekarang ini smelter sudah puluhan smelter di Indonesia. Contoh yang paling dekat dengan kita di Gresik. Bahwa di situ smelter itu akan dipakai oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang, terutama di Kalimantan sama di Papua, akan bawa ke sini kan di cukup besar itu. Dan yang paling besar lagi ada di daerah Batang ya, di Jawa Tengah itu yang saya tahu betul itu sehingga sekarang dibangun suatu kawasan industri Batang KIB. Nah, kalau pemerintah daerah yang di sekitar Jawa Timur dan Jawa Tengah itu betul-betul peka dengan pengembangan tadi, maka mereka harus cepat-cepat prepare melihat potensi dia, baik potensi SDM-nya maupun potensi alamnya dan potensi sistem pemasarannya mereka untuk produk-produk mereka. Kenapa? Yang saya maksud bahwa akan muncul di situ banyak sekali menarik tenaga kerja daerah-daerah tersebut. Tenaga kerja itu pasti butuh secara multiplier, dia butuh makan, butuh minum, butuh pakai, butuh tempat tinggal. Sehingga di situ industri perumahan muncul, industri makan minum atau seperti begitu, kafe dan
restoran, apa pasti akan muncul. Nah, seperti yang minuman yang kita lihat sekarang di depan. Iya, betul. Ini semua efek daripada munculnya hal-hal begitu. Lalu ditambah dengan ilmu pengetahuan mengenai pembuatan suatu produk itu sudah tidak lagi tertutup. Dunia ini sudah terbuka dengan adanya teknologi begini. Mau bikin model apa saja, minuman seperti kita, minuman ini kan Starbucks punya nih. Iya. Minum serasa Starbucks, ya kan? Makan ini makan serasa di hotel mewah. Iya. Sama, karena kenapa itu? Karena ilmu pengetahuan terbuka. Itulah sebabnya kenapa berbondong-bondong di daerah-daerah otonom lalu membangun universitas, membangun sekolah tinggi, membangun sekolah-sekolah kejuruan dan seterusnya. Itu saya kira itu positif. Iya, itu kan yang dilihat oleh Bos Richard tentang perkembangan yang ada di Indonesia ataupun di dunia. Daerah dan juga dunia. Ya, apa tuh namanya, melihat ke depan nih. Udah ada nih dengung-dengung akan ada resesi 2023 apa segala macam, ada ancaman segala macam. Melihat hal itu, menurut analisis Bos Richard, Indonesia juga terdampak atau tidak? Berangkat dari yang tadi saya sebutkan bahwa kita statement Jokowi bahwa Indonesia tidak butuh negara barat, tapi negara barat yang butuh kita. Saya kira kita tidak perlu takut dengan resesi, tapi kita harus hati-hati saja. Kenapa hati-hati? Karena ada komponen-komponen tertentu yang kita butuh. Satu. Yang kedua, bahwa produk-produk kita ini kan produk-produk yang betul-betul menjadi bahan baku dasar dari semua kebutuhan manusia yang lain, seperti industri-industri lanjutan dari misalnya komponen-komponen rumah, komponen-komponen mesin, komponen-komponen kendaraan dan seterusnya. Itu semua bahan dasarnya banyak di Indonesia, malah disebut bersumber dari Indonesia. Oleh karena itu lalu kalau kita mau menjual, tapi nanti kita kan beli barang jadinya, mungkin perlu ada semacam kehati-hatian pemerintah Indonesia, terutama kerjasama dengan daerah-daerah yang daerah yang penghasil. Karena apa? Kadang-kadang daerah-daerah penghasil ini lalu tidak sejalan dengan pemerintah pusat, karena mereka merasa otonom. I'm the king. Iya. Harus sejalan dengan pemerintah pusat supaya menghadapi hegemoni daripada perdagangan internasional tadi. Berhubungan dengan itu, maka pemerintah daerah itu harus betul-betul bersejalan dengan pemerintah pusat untuk berhadapan itu dalam hal bagaimana mensinkronkan keputusan-keputusan pemerintah daerah terhadap pusat punya kebijakan. Iya. Bagaimana pusat bikin kebijakan itu sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah, itu penting. Karena kalau belakangan ini saya lihat bahwa pemerintah daerah itu, karena mereka selama ini mempunyai suatu prinsip bahwa dia adalah raja di daerahnya, itu sudah mulai berkuranglah sedikit kalau bisa, supaya disejajarkan dengan keputusan pemerintah pusat. Seperti sekarang pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan apa, tolong dong dekatkan kemampuan daerah itu dengan ke sana. Jangan hanya berpatokan ini kan daerah saya harus dibangunkan. Banyak masih begitu. Otonomi itu masih mempunyai suatu prinsip-prinsip yang seakan-akan dia raja kecil. Itu kurang bagus. Berarti harus juga, walaupun di situ penghasil, contoh seandainya di situ bagian gas atau batu bara atau apa segala macam, itu juga daerah lain juga harus menikmati juga gitu. Iya dong. Untuk kayak itu. Nah, jadinya kebersamaan itu adalah wujud kehati-hatian menghadapi ancaman tersebut. Iya betul, itu contoh begitu. Sebab di satu daerah di Indonesia tidak menghasilkan semua untuk daerahnya dia. Iya. Saling memberilah antar daerah lain. Seperti misalnya Madura, penghasil ini, dia bisa tukar dengan daerah lain, beras dari Sulawesi misalnya. Dengan begitu, atau misalnya penghasil pakaian dari mana bisa tukar dengan sana untuk mereka change ya kebutuhan itu. Lebih banyak sekali itu mungkin berandalkan itu, kalau saya bilang, dan untuk menghadapi persaingan itu lebih besar pengaruhnya mungkin dunia pendidikan. Perlu lihat itu. Karena apa? Ini kan tidak segera selesai. Ini kan panjang ceritanya. Dan kenapa terjadi resesi ini juga efek panjang. Oleh karena itu maka dunia pendidikan perlu ambil bagian. Bagaimana pendidikan ambil bagian? Mempersiapkan orang-orang dengan membentuk semacam klinik-klinik pembinaan untuk coaching klinik gitu ya, untuk orang-orang kelompok tertentu. Misalnya bilang aja di kelompok ibu-ibu di daerah ada wadah-wadah di ibu-ibu itu ada Dasawisma atau PKK atau apa ya di tiap-tiap daerah itu.
Lalu sampai dengan tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan itu dibina betul supaya sebab masyarakat Indonesia kan ada di sana, bukan di kota saja. Walaupun di kota pun juga mereka sampai kepada rangkai terkecil itu, di level terkecil itu kan RT, RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan, baru kota. Nah, di situ harus dibina secara relasi antara pemerintah dengan mereka-mereka yang tadi itu untuk bagaimana pembinaan mereka supaya mereka kuat. Dalam arti mereka siap untuk berhadapan dengan resesi nanti. Oh, berarti harus ada peran dari akademisi juga untuk hal itu. Iya, itu betul. Betul. Itu kan dari segi pemerintahan dan juga permintaan peran dari akademisi, saran dari Bos Richard. Kalau seandainya kehati-hatian bagi perusahaan-perusahaan swasta, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kalau perusahaan swasta tinggal lihat aja perusahaan itu bidangnya apa. Kalau misalnya perusahaan itu bidangnya pertanian atau perikanan, itu masih kita tahu bahwa itu adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Jadi berkembang saja. Tinggal bagaimana dia tuh memanfaatkan sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber kerjasama dan seterusnya. Itu pasti dia bisa berkembang. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang perusahaan berat lah dalam hal ini, di mana dia membutuhkan modal yang besar, lalu dia tuh membutuhkan tenaga kerja yang banyak, itu dia harus hati-hati, harus betul-betul bisa menganalisa ke dalam untuk menciptakan semacam suatu data yang bersih dari perusahaannya secara akuntansi ya, supaya dia dapat melihat dan menganalisa betul kemampuannya. Sebab kemampuan perusahaan yang baik itu paling besar yang dia lihat adalah leverage-nya dia ya. Dia punya kemampuannya untuk bisa mandiri itu dia bisa lihat dari bagaimana data yang bersih. Jangan sampai data yang diterima itu salah. Nah, data yang bersih berangkat dari pencatatan akuntansi yang bersih. Pencatatan akuntansi yang bersih berangkat dari dokumentasi dan orang yang mencatat itu dengan betul. Yang juga bersih juga. Dan bersih juga. Kalau dia tuh mencatat dengan membuat laporan asal Bapak senang, maka di situ akan menjadi hal yang buruk bagi pengembangan perusahaan itu sendiri dan daerah. Oh, berarti perhatian swasta itu harus lebih kepada SDM-nya berarti ya? Iya. SDM-nya. Oh, iya. Nah, SDM di sini saya kira itu menjadi patokan utama. Menjadi patokan utama dalam menghadapi ancaman resesi. Kan kita nggak tahu ini bisa terjadi, bisa jadi enggak gitu. Bisa tidak, bisa jadi. Bisa jadi, bisa tidak. Nah, di sini memang kita harus waspada saja. Dan cara waspada gimana? Kita lihat perkembangan berita-berita. Kita tahu bahwa dunia sudah terbuka. Pagi, siang, malam, 24 jam itu kita bisa tahu tuh beritanya. Nah, dari berita itu lalu jangan gegabah lalu mengekspos hal-hal yang seakan-akan sudah terjadi. Belum, masih ancaman. Mungkin perlu diskusi dengan teman, dengan kelompok untuk bagaimana kita ya ada begini dan seterusnya. Kita ngambil contoh saja dengan adanya sekarang kan lagi Piala Dunia nih. Betul. Kita lihat efek Piala Dunia ini lalu banyak sekali terjadi suatu bentuk kelompok-kelompok yang mulai lebih guyup ya. Iya. Nah, mungkin dari situ akan muncul ide-ide untuk membuat produk tertentu atau hasil-hasil tertentu yang bisa diciptakan oleh kelompok-kelompok itu. Itu akan menciptakan secara kelompok, maka akan muncul pada daerah suatu perkembangan ekonomi baru di daerahnya. Betul. Seperti contoh misalnya anak-anak muda dengan adanya pengetahuan dari YouTube dan seterusnya bisa bikin seperti ini, minuman yang just like Starbucks. Iya. Minuman yang sama dengan kafe-kafe besar internasional bisa kita buat sendiri. Betul. Dan dengan harga lokal. Dengan harga lokal tapi kualitas high class. High class. Iya. Ibaratnya itu kualitas bintang 5, harga kaki 5. Iya. Sebelum diakhiri, apa nih pesan Bos Richard kepada para mahasiswa akuntansi terutama untuk kedepannya seperti apa? Karena soalnya kayak gini kan Bos Richard, setiap tahun ini orang yang lulus itu, yang jadi wisudawan itu sangat banyak, dan juga lapangan kerja dengan lulusan itu tidak imbang gitu. Apa sebenarnya pesan Bos Richard terhadap lulusan terutama wisudawan yang akuntansi karena di bidangnya Bos Richard ini? Nah, saya kira itu fenomena dari dulu. Iya. Bahwa ada terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan lulusan universitas, terutama di bidang akuntansi. Karena saya sebagai seorang akuntan, saya tahu betul banyak sekali
penawaran-penawaran untuk pencari kerja, tapi tempatnya itu sedikit. Apalagi dihadapi dengan kemungkinan resesi, banyak perusahaan yang hati-hati sehingga belum berani terima pegawai. Nah, di sini saya kira teman-teman yang jurusan akuntansi itu mulai coba memikirkan begini, create orang-orang yang sudah ada punya usaha UMKM atau apa, coba membantu mereka. Pada waktu misalnya duduk dengan mereka di kafe lah, Pak, boleh saya bikin analisa Bapak investasi berapa, hasilnya berapa, lalu bikin analisa, bikin laporan mereka, lalu kemudian ajarkan ke mereka, Pak, ini loh caranya buat gini, supaya Bapak bisa mau maju tuh lihat dasar dari sini, untungnya berapa, baru boleh investasi berapa, untungnya berapa, baru boleh gini. Jangan-jangan ini perusahaan berjalan tapi rugi. Itu peran akuntansi, mahasiswa akuntansi begitu kalau belum dapat kerja. Dia bisa bantu begitu itu kira-kira. Ibu-ibu yang punya warung kecil-kecil bisa bantu mereka untuk membantu gitu supaya ibu-ibu itu makin berkembang. Itu peran akuntansi. Anak-anak lulusan akuntansi. Sebab dari situ mungkin dia bisa punya daya kreasi ya untuk ibu itu bikin begini, saya mungkin bisa bikin juga. Kira-kira begitu. Betul. Iya, ini sebenarnya sahabat Kafis yang sangat penting dicontoh dari pesan Bos Richard adalah ternyata saling membantu ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini salah satunya akan mengangkat derajat kalian nantinya. Ya. Betul. Itu dari kami. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.